Lembaga keuangan syariah. Apa sih lembaga keuangan syariah itu sendiri? Lembaga keuangan syariah atau syariah financial institution merupakan suatu badan usaha atau instansi yang kekayaannya dalam bentuk aset-aset keuangan maupun non keuangan yang berdasarkan konsep syariah. Jadi lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang dilarang atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat menimbulkan kemudorotan bagi masyarakat. Sedangkan tujuan utama dari lembaga keuangan syariah itu sendiri yaitu untuk membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam maupun masyarakat non-Islam pun juga bisa, karena tujuan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri untuk kemaslahatan bersama, untuk kesejahteraan semua umat. Oke, setelah penjelasan mengenai pengertian dari lembaga keuangan syariah itu apa, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia sendiri, sistem keuangan syariah ini sudah terlaksana yaitu dengan kemunculan lembaga keuangan syariah, yaitu yang berbentuk lembaga keuangan bank, perbankan syariah. Jadi perbedaan dari perbankan syariah dan perbankan konvensional yaitu mengenai prinsip-prinsipnya, cara-caranya, dan transaksi-transaksinya. Kalau dalam lembaga perbankan syariah, lembaga sistem keuangan syariahnya itu berprinsip dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau konvensional ini tidak. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok dari sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional yaitu adanya, kalau di dalam konvensional ini kan ada yang disebut dengan riba, kalau dalam Islamnya yaitu bunga. Tetapi di dalam perbankan syariah itu tidak ada yang namanya bunga, dan pengakuannya pun berbeda. Kalau di lembaga keuangan syariah itu bunga itu diakui sebagai dana kebajikan. Kalau di dalam konvensional itu diakui sebagai pendapatan bunga. Pengertian dari sistem keuangan syariah itu sendiri adalah sistem keuangan yang menjembatani moneter antara pihak yang membutuhkan dana melalui produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konteks dalam prinsip-prinsip syariah itu sendiri yaitu prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kalau di dalam lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah ini harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa di bidang syariah, yaitu fatwa kayak DSN MUI Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yaitu dalam sistem keuangan syariah ini sendiri mempunyai dua prinsip dasar, yaitu prinsip syar'i dan prinsip tabi'i. Di negara kita ada 3 sistem keuangan, yaitu ada sistem moneter, ada sistem perbankan, dan ada sistem lembaga keuangan bukan bank atau lembaga non-bank. Sistem moneter itu yaitu yang mencakup bank dan lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral atau Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan bank-bank yang boleh menerima simpanan giro. Lanjut, kalau instansi yang berkuasa untuk mengatur jalannya moneter adalah Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Instansi ini memiliki fungsi mengeluarkan uang kertas dan menciptakan uang primer, mengawasi sistem moneter, dan mengelola cadangan devisa. Itulah fungsi dari sistem moneter yang mengawasi jalannya sistem moneter. Kemudian lanjut, menurut
M. Umair Chapra, sistem keuangan syariah itu menurutnya memiliki beberapa karakteristik unik. Karakteristik unik ini antara lain yaitu yang pertama, kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan yang optimal. Yang kedua yaitu keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas nilai mata uang untuk memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan, standar yang adil bagi pembayar cicilan, dan alat penyimpangan yang stabil. Kemudian yang keempat yaitu mobilitas dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dalam suatu cara yang adil sehingga pengembalian keuntungan dapat diambil bagi semua pihak yang bersangkutan. Yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normatif diharapkan dari sistem perbankan atau keuangan. Jadi karakteristik unik ini pada dasarnya yaitu intinya dalam sistem keuangan syariah itu mereka lebih adil antara penabung dan peminjam. Kayak misalkan ada orang yang ingin meminjam uang ke bank, tidak menyusahkan, tidak menyulitkan dengan adanya bunga tadi, bunga yang terlalu besar yang membuat orang akhirnya gali lubang tutup lubang, pinjam uang ke sini, kemudian pinjam uang ke lain untuk membayar utang ke sini, jadi gali lubang tutup lubang. Selanjutnya penyampaian materi lanjutan dari Lembaga Keuangan Syariah akan disampaikan oleh teman saya Ardina Yunita. Kepada saudari Ardina Yunita saya persilakan. Tujuan berdirinya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah ini yang pertama bertujuan untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal proses pembangunan. Yang keempat yaitu mendidik serta membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, mengenai tujuan akhir dari Lembaga Keuangan Syariah ini yaitu tujuannya adalah dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Lalu bisnis apa dan usaha apa sih yang dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah? Nah, biasanya itu Lembaga Keuangan Syariah itu membiayai usaha kecil menengah. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi perpanjang tangan dari petugas pajak. Yang kedua, dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah ini, maka ada pemasukan negara dari pajak. Maka dari itu, pemasukan negara akan meningkat. Yang ketiga adalah Lembaga Keuangan Syariah ini akan menjadi tulang punggung dari unit usaha kecil menengah ini. Sehingga usaha kecil menengah ini nanti akan bertransformasi menjadi perusahaan yang memasuki sektor formal tanpa adanya beban bunga. Nah, mengenai regulasi sistem keuangan syariah. Secara garis besar, keuangan syariah di Indonesia ini terbagi atas perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan non-bank syariah. Nah, ada 3 alasan utama pentingnya regulasi sistem keuangan syariah. Yang pertama adalah meningkatkan informasi yang tersedia bagi investor. Yang kedua, memastikan kekuatan dan kesehatan perantara keuangan yang dijalankan. Yang ketiga adalah memperbaiki kontrol kebijakan moneter. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kedua yaitu pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat hutang atau yang disebut obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya. Instrumen keuangan atau sering disebut sebagai produk pasar modal merupakan semua surat berharga atau efek yang terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Derivatif itu merupakan turunan dari saham dan obligasi. Instrumen pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham merupakan
surat tanda bukti atas kepemilikan aset dalam sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Jenis instrumen keuangan yang pertama ini merupakan jenis yang sangat populer dalam pasar modal. Instrumen pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan sertifikat berisi sebuah kontrak antara investor dan perusahaan. Kontrak ini berisi pernyataan bahwa investor yang bertindak sebagai pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah uang pada perusahaan atau emiten. Tujuan pemerintah menerbitkan obligasi yaitu untuk memperoleh dana dalam pembangunan. Instrumen pasar modal yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya telah menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan untuk dikelola oleh seorang manajer investasi profesional sebagai modal berinvestasi di pasar modal maupun di pasar uang. Beberapa macam reksadana diantaranya yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, serta reksadana saham. Instrumen pasar modal yang terakhir yaitu instrumen derivatif. Instrumen derivatif merupakan sekuritas turunan dari sekuritas lain seperti saham dan obligasi, sehingga nilai instrumen derivatif sangat bergantung pada harga sekuritas lainnya. Ada berbagai jenis yang termasuk dalam bagian derivatif yaitu waran, opsi, dan future, serta bukti reg atau reg issue. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah seluruh unsur, bisa individu atau organisasi yang melakukan kegiatannya di bidang pasar modal. Adapun yang termasuk ke dalam pelaku pasar modal antara lain 1. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini bertugas sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dan memiliki tanggung jawab yang besar terkait jalannya pada modal. Yang kedua yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau sering disebut dengan BAPEPAM LK, yaitu badan yang bertanggung jawab mengawasi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya di bursa modal. Namun sekarang keberadaannya sudah tergantikan oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, Bursa Efek. Banyak yang menyamakannya bursa efek itu dengan bursa saham. Namun sebenarnya ruang lingkup bursa efek ini lebih luas daripada memperjualbelikan saham. Adapun dua peran bursa efek dalam pasar modal yaitu 1. Sebagai fasilitator perdagangan dan yang kedua sebagai pengontrol perdagangan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Tugas lembaga ini antara lain sebagai pelaksana aktivitas clearing, termasuk sebagai penentu hak serta kewajiban kegiatan jual beli bursa tiap anggota. Nah, yang kelima yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau Kustodian Sentral Efek Indonesia yang sering disebut dengan KASEI. Nah, KASEI tersebut bertugas dalam pasar bursa adalah penyimpan efek ke dalam wujud elektronik dan sebagai penuntas kegiatan jual beli efek serta penanggung jawab administrasi para pelaku usaha. Yang keenam yaitu perusahaan efek. Adapun yang termasuk ke dalam perusahaan efek yaitu 1. Penjaminan emisi efek. Penjaminan emisi efek ini berperan sebagai pemberian kontrak antara calon emiten ketika akan diadakannya IPO. Nah, yang kedua yaitu perantara perdagangan. Perantara perdagangan efek ini yaitu berperan dalam transaksi efek baik untuk pribadi maupun untuk pihak yang ketiga. Yang ketiga yaitu manajemen investasi. Manajemen investasi ini berperan sebagai pengelola uang penanaman modal sebuah kelompok. Nah, yang ketujuh yaitu investor. Investor ini pelaku bursa efek yang berasal dari dalam dan luar negeri. Inilah yang menjadi pelaku utama karena aktif berperan dalam setiap aktivitas dalam pasar bursa.
Yang ke-8 itu emiten. Emiten ini merupakan pemilik dari surat berharga yang diperdagangkan di dalam pasar ini, pasar modal. Dan emiten tersebut memiliki peran penting dalam pasar bursa. Nah, yang terakhir ke-9 yaitu lembaga penunjang. Adapun yang termasuk ke dalam lembaga penunjang yaitu 1. Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek ini sebagai pemberi bantuan pada emiten dan investor dalam menjalankan proses administrasinya di pasar bursa. Nah, yang kedua kustodian. Kustodian ini tempat menitipkan harta dan benda kolektif. Yang ketiga, wali amanat. Wali amanat ini perwakilan investor ketika terjadi aktivitas jual beli obligasi. Nah, itulah macam-macam pelaku pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga terkait dengan pasar modal terdiri dari lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. 1. Lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan kegiatan di pasar modal adalah yaitu sebagai berikut. 1. Badan Pelaksana Pasar Modal atau sering disingkat dengan BAPEPAM. Nah, BAPEPAM ini merupakan lembaga pengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugas dari BAPEPAM sebagai pengatur pasar modal ini antara lain yaitu membina pasar modal, terus mengatur pasar modal dan mengayomi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal. Nah, yang kedua, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau sering disebut dengan BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik penanaman dalam negeri atau disebut dengan PMDN maupun penanaman modal asing atau sering disebut dengan PMA, harus memperoleh izin dari BKPM. Nah, penanaman modal yang harus dikeluarkan BKPM antara lain yaitu 1. Komposisi dan jumlah dana investasi. Yang kedua, besarnya modal dasar perusahaan. Nah, yang ketiga, batas waktu penyetoran modal. Yang keempat, komposisi pemegang saham. Bagian yang ketiga yaitu Departemen Teknis. Departemen Teknis ini merupakan pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Yang keempat, Departemen Kehakiman. Tugas dari Departemen Kehakiman ini adalah mengesahkan anggaran dasar perusahaan dengan memerhatikan hal-hal yang menyangkut sebagai berikut. 1. Jumlah modal dan komposisinya. Yang kedua, jumlah modal yang telah disetor. Yang ketiga, susunan dewan direksi. Yang keempat, jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing. Dan yang kelima, pelaksanaan RUPS. Nah, selanjutnya lembaga-lembaga swasta. Lembaga-lembaga swasta ini yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain 1. Notaris. Notaris ini bertugas sebagai rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal. Terlebih dahulu dibicarakan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum ini bertugas memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan. Dan yang ketiga, konsultan efek. Konsultan efek ini bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Nah, hanya itulah lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal yang terdiri dari lembaga swasta dan lembaga pemerintahan.
Baiklah, di sini saya akan membahas materi ketiga mengenai Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Apa sih Dewan Pengawas Syariah atau DPS? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang melakukan pekerjaan untuk memutuskan sesuatu dengan cara berunding. Sedangkan pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan syariah berasal dari segala titah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak. Syariah juga dapat diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat alamiah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang berkewajiban mengarah, mereview, mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip Islam. DPS atau Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dan selanjutnya, apa sih tugas dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS? Tugas Dewan Pengawas Syariah atau DPS itu terdiri dari 4. Yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah disesuaikan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank. Dan yang terakhir, penyampaian laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya 6 bulan ke depan kepada direksi dan komisaris Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Indah Purnamasari. Materi selanjutnya yaitu bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah terhadap bank syariah dilakukan secara lengkap, yaitu yang pertama pengawasan umum. Pengawasan umum yang dilakukan bank syariah terhadap Bank Indonesia sama seperti pada bank konvensional pada umumnya, yang mana Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syariah sebagai pemegang otoritas dan pembina serta pengawasan bank. Secara internal, bank syariah diawasi pula oleh Dewan Komisaris dan pengawasan bank yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengawasan khusus. Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan syariah menurut Briston dan Akser yang dikutip oleh Yaya pada tahun 2004. Ada 3, yaitu yang pertama ex ante auditing, merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah. Tujuan penelitian tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, yaitu ex post auditing, merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, yaitu perhitungan dan pembayaran zakat, merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat dengan ketentuan syariah. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah.